Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devarah Amelia Saputri dengan NIM 103222134 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas D. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Politik Hukum yang diampu oleh Bapak Noval Sebastian. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tentu saja dalam pembentukan undang-undang ini itu ada pro dan kontranya. Di sisi pro, dalam pembentukan undang-undang ini itu telah mengalami banyak dukungan dari berbagai kalangan, diantaranya itu dari advokasi hak asasi manusia, aktivis perempuan, dan masyarakat sipil lainnya yang peduli tentang isu kekerasan seksual. Dan undang-undang ini itu dianggap penting dan dianggap sebagai tonggak dalam upaya meningkatkan kepastian hukum atau meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Dan juga dalam pembuatan undang-undang ini itu bisa diambil langkah-langkah yang diantaranya itu ada peningkatan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut, dan juga ada meningkatkan akses bagi korban pelaku kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan. Di sisi kontra, beberapa pihak juga mengalami kekhawatiran. Di antaranya itu ada kekhawatiran terhadap aparat penegak hukum dalam menegakkan undang-undang ini. Mereka takut undang-undang ini tuh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menghukum yang tidak secara adil oleh mereka yang dituduh melakukan kekerasan seksual. Dengan demikian ini dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ini ada juga yang mendukung dan ada juga beberapa pihak yang mengkhawatirkan apabila undang-undang ini itu disahkan. Konfigurasi politik dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya itu ada faktor politik, sosial, dan ekonomi. Pada tingkat politik di sini itu mereka memiliki beberapa pandangan dan perlunya langkah-langkah tegas dalam melawan kekerasan seksual, dan juga lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang bisa dipandang kontroversial. Di sisi lain, dinamika sosial ini juga berpengaruh besar dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana gerakan perempuan dan aktivis hak asasi manusia ini juga berperan penting dalam memperjuangkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, dan juga mendorong pembuatan undang-undang ini itu untuk lebih kuat dalam melindungi korban-korban kekerasan seksual. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.